Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah ini semuanya bisa kita syukuri. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini di jalan Allah. Kita diberikan nikmat melihat, kita melihat sesuatu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya digunakan untuk ngaji, deres. Kalaupun seumpamanya pas ndak deres, waktu bekerja nggak ada waktu untuk deres, enggaknya matanya jangan digunakan untuk melihat sesuatu hal yang tidak diridai oleh Allah. Jika kita diberikan telinga untuk mendengar, telinga kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Contohnya digunakan untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Karena nanti yang mendengarkan maupun yang membaca pahalanya akan sama. Nah, kalau pas lagi nggak mendengarkan ayat suci Al-Quran, pas lagi nggak dengerin ceramah, tausiah, setidaknya telinganya jangan digunakan untuk mendengarkan sesuatu hal yang tidak diridai oleh Allah. Karena nantinya sama, yang berbicara dan yang mendengarkan dosanya sama. Jadi jangan sampai nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas wujudnya syukur niku bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini di jalan Allah. Karena semuanya nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Enggak digunakan untuk maksiat ngoten mawon. Sing paling penting, luwih apik malih, lebih bagus lagi kalau digunakan untuk ibadah. Nggih. Alhamdulillah, malam ini kita insya Allah akan menuju ke makomnya wali Allah, insya Allah, yaitu di makomnya Sunan Bungku di atas sana. Nanti kita akan ke sana. Yang pertama, kita nanti akan mendekat kepada orang yang dekat kepada Allah. Paling tidak, kalaupun kita ini sulit untuk mendekat kepada Allah, maka mendekatlah kepada orang yang dekat kepada Allah. Dan yang kedua, nanti kita akan berdoa di makom tersebut. Berdoa supaya diri kita selamat dunia dan akhirat. Karena sejatinya ketika kita mendoakan Nabi Allah, Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendoakan para sahabat, kita mendoakan wali-wali Allah, kita mendoakan ulama, kiai-kiai kita, leluhur-leluhur kita, orang tua kita, itu nanti doa-doa yang disampaikan oleh
wali-wali Allah, doa-doa yang disampaikan oleh leluhur kita, oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, oleh orang tua kita, itu nanti akan sampai kepada diri kita. Jadi ketika kita mendoakan orang lain atau kita berbuat baik untuk orang lain, sejatinya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Panjenengan ndongakno ibu bapak panjenengan, itu nanti doa-doa yang disampaikan oleh orang tua panjenengan akan sampai kepada diri panjenengan. Makanya sering sekali saya kedatangan tamu menyampaikan kalau hidupnya itu sengsara, selalu menderita, kerja kapusan terus, sakit-sakitan, rumah tangganya berantakan. Terus biasanya bilang kalau dirinya itu terkena santet. Padahal setahu saya orangnya itu hidupnya sengsara karena kedosan sama orang tuanya. Atau yang kedua, orang itu tidak pernah mendoakan orang tuanya. Bukan orang tuanya tidak pernah mendoakan anaknya supaya sukses, supaya hidupnya selamat, enggak. Rumah tangganya supaya selamat, enggak. Bukan nggak pernah didoakan oleh orang tuanya, tetapi anaknya tersebut tidak mau mendoakan orang tuanya, sehingga doa orang tuanya tidak sampai kepada dirinya. Jadi ketika panjenengan mendoakan orang tua, itu nanti doa-doa yang disampaikan orang tuanya, pengen panjenengan iku nyambut gaene lancar, gangsar, barokah, rumah tanggane selamat, usahanya mudah, itu nanti akan sampai kepada diri panjenengan ketika panjenengan mendoakan orang tua. Ini pentingnya, termasuk ketika diri kita mendoakan leluhur kita. Biasanya di desa itu ada acara bersih desa gitu, mendoakan danyang desa atau orang yang berjasa terhadap desa tersebut. Kita mendoakan leluhur, mendoakan para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, mendoakan para wali-wali Allah. Itu nanti doa-doa yang disampaikan oleh leluhur kita kepada kita. Seumpamanya beliau mendoakan supaya nanti anak cucunya selamat. Itu nanti kalau kita mendoakan beliau, maka doa beliau itu akan sampai kepada diri kita. Termasuk ketika kita membaca sholawat untuk baginda Rasulullah SAW, itu semuanya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebab kalau baginda Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Dan diri kita supaya dikenal, supaya mendapatkan barokahnya, syafaatnya, ya harus mau membaca sholawat, mendoakan beliau. Intinya begini, kita itu sudah dicintai oleh baginda Rasulullah itu berabad-abad tahun yang lalu. Tinggal diri kita ini aja mau ndak menerima cintanya baginda Rasulullah tersebut. Kita itu aku wis ngomong cinta loh mbak awakmu, aku wis cinta Kang, aku cinta loh mbak awakmu, tinggal awakmu ae gelem nerima cintaku apa ndak. Nah tandane sampean nerima cintaku iku ya sampean kudu maca sholawat. Makanya sholawat itu adalah bahasa mahabbah, bahasa cinta. Nah kalau bahasa cinta itu ya luar biasa. Ini kalau untuk panjenengan saya minta panjenengan semuanya kalau membaca sholawat itu jangan hanya di bibir tok, jangan hanya di bibir saja, tetapi sampai ke dalam hati, menggunakan rasa. Alhamdulillah malam ini saya bersama dengan beliau, kiai saya, guru ngaji saya dari Lampung, beliau Pak Meraja, guru ngaji saya dari kecil. Alhamdulillah ini juga bersama dengan Kang Sis. Kang Sis ini alumninya Condromowo, sama beliau ini
Kang siapa kan namanya? Lupa aku juga. Yang mana? Ini kan Kang anu, Kang Jumali, barakallah. Inggih. Buka-buka kita sedaya angsal barokah saking beliau ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Nah, ini nanti kita berangkat ke sana untuk bersama-sama membaca sholawat, bertafakur di makomnya Sunan Bungkuk yang ada di Jimbe ini ya, di Jimbe, di desa Jimbe. Nah, untuk anak-anakku semuanya, panjenengan semuanya di sini belajar untuk bertadabur alam. Belajar itu bukan hanya kepada orang, tapi juga kepada alam. Karena apapun yang kita lihat ini adalah pelajaran. Bahkan kotoran pun, kalau kita mau belajar mengenal tentang hikmahnya, maka kotoran pun juga banyak manfaatnya. Walaupun dilihat kayaknya menjijikkan sebuah kotoran, tapi kalau ditempatkan pada tumbuhan pun juga akhirnya menyuburkan dan kita makan. Jadi pentingnya belajar ilmu hikmah itu untuk mengetahui tentang kebaikan, karena semua yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya. Jadi belajar ilmu hikmah itu bukan untuk kesaktian, tetapi yang penting untuk ketenangan di dalam diri kita. Ben urip kuwi ndak kupuan, ndak bingungan, ndak gampang marahan, ora gampang nesuan. Jadi orang belajar ilmu hikmah itu supaya sabar. Karena setiap orang hidup pasti punya masalah. Ndak ada orang hidup yang ndak punya masalah. Wong urip kuwi dhewe ya masalah kok. Kita dihidupkan oleh Allah ini untuk dikasih masalah, dikasih ujian, dikasih peran masing-masing. Wong kita ndak ada masalah ya golek masalah kok. Iya. Iya ndak? Iya. Gak ada masalah golek masalah. Sing uripe dhewe pengin wong loro. Masalah mana ya? Siapa yang berumah tangga nggak masalah? Ya pasti ada masalah. Cemberutan, gegeran, nesuan, mesti ada masalah. Yang penting masalah nggak dijadikan masalah. Yang penting mendekat kepada yang memberikan masalah, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Udah punya istri, ganti mikir nih golek masalah, kudu duwe anak. Iya. Nanti sudah punya anak mikir nih golek mantu, ya. Dia mantu ya mikir mana, golek masalah nih, golek putu ya terus seperti itu. Uripe masalah. Wong urip pasti dia masalah. Nggak ada orang hidup yang nggak punya masalah. Yang terpenting bagaimana caranya diri kita menerima masalah tersebut. Yang penting bagaimana caranya kita nerima terhadap masalah tersebut. Terus belajar ilmu hikmah itu intinya supaya diri kita itu bersabar. Uripe benten bentenang, ora kupuan, ora bingungan. Nah, supaya nggak bingung tadi ya harus belajar tentang ilmu, termasuk ilmu hikmah ini. Ilmu itu adalah cahaya penerang. Ilmu itu adalah cahaya, nur cahaya penerang, supaya kita tahu tujuan hidup kita. Nek cahaya ini kan malah ngerti ta dalane. Iya. Nek lampu ning dipateni, coba dipateni aja di. Nek lampunya mati kan jadi bingung, nabrak-nabrak ndak roh tujuannya. Kalau ada cahayanya kan tahu tujuannya. Jadi kalau tahu tujuannya hidup, insya Allah ya tenang mawon. Ndak kupuan, ndak bingungan itu. Dikasih susah ya nggak terlalu susah. Sih dinikmati mawon. Dia kayak seneng ya nggak lali kata mawon. Supaya tahu tujuannya urip kata mawon. Jadi belajar ilmu hikmah itu terutama supaya hatinya sabar, supaya hatinya tenang, terus ndak kupuan nggih.
monggo sareng-sareng ndonga, terutama ketika mau ke tempat-tempat yang keramat atau tempat-tempat yang baik, maka hatinya pun juga harus diniatkan untuk hal yang baik-baik. Supaya hatinya baik, pikirannya baik, kelakuannya baik, maka harus berpikir yang baik-baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Inje. Ada apa kalian? Datang kemari. Kula mriki kalih sedaya santri niat badhe silaturahmi teng mriki. Untuk apa tujuannya? Untuk silaturahmi. Pasti ada yang dituju. Intinya untuk mendoakan beliau yang ada di sini, untuk donga tinunga. Panjenengan sinten? Subakir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan Islam, Muslim. Salam saya kok nggak dijawab? Saya sudah jawab tadi, Anda tidak dengar. Oke pun. Kula ulangi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang pertama, saya mohon izin panjenengan untuk bersilaturahmi ke tempatnya beliau yang ada di tempat ini. Saya tanya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bersilaturahmi. Jangan untuk macam-macam. Tidak ada yang tujuannya macam-macam, insya Allah. Kita kesini untuk bertadabbur alam. Tidak ada tujuan yang lain, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latiful khabir. Allahu latiful khabir. Allahu latiful khabir. Allah. Bismillah. Wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La ingsun tajalan ing cat kang maha suci, cat kang maha suci. Kun fayakun, kun fayakun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Lihat saya. Nggih. Sirullah, datullah, syifatullah, wujudullah, falallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diizinin apa mboten? Nggih. Salam kula damel beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhasa kulaini ya kutubaroban ya khasas sumadan ya mahmubas subhani ya muhyidi Aba Muhammadin sayyidina Sya'abul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inje. Yang penting kalau kita datang ke tempat yang baik,
harus diniatkan dengan cara yang baik. Nggih. Kalau datang ke tempat yang baik ya harus dilakukan dengan cara yang baik. Nggih. Monggo sedayane tunggu sarang-sarang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan nih Kang Yai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا هدايتنا إلى أرواح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأسياد وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم صلى الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم wa khususan ila hadarati sahna qad barabani wa yakli nurani wa masuki rahmani wa mabubi subani wa sultanil awliya badati sayyidi Abdul Qadir Jalani wa bil qasim al junidi badati wa bilasana jali wa ila hadarati sahna wa witanar al bantani wa sahimam al ghazali wa sahmad darabi wa sahih majududdin al karmani nafa'ana bi ulumihi ma asrarihim wa barakatihim qadasalahum sirahum al aziz wa sa'ulillah ilahum al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjenengan donga Mbah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والصلاة والسلام على كل صحابة رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم الحمد منك في نزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجميع سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa badal mamad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa Allahumma ghfir fi hadzal majlis ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa fiatan fil jasadina wa syaitan wa barakatan fi rizqina wa rahmatan lil mu'minin wa maghfiratan lil mu'minin. Allahumma hinna lana fi syakharatil mu'minin syatamina wa ghafal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina mama ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa anta ma'budi ya Allah ya Qayyu ya Maduni fi syaradzalimin ya Allah ya Qayyu ya Maduni fi syaradzalimin ya Allah ya Qayyu ya Maduni fi syaradzalimin aghishna ya Allah nggatipun sebut hajatipun sarengan ingkang sae ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina nurana innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ga sareng-sareng dipun lajengaken nderek Gusti menapa ingkang dipun aturaken dipun tindake kaliyan Gusti kula njenengan sedaya sareng-sareng nderekne. Mugi-mugi kula njenengan sedaya dipun paringi berkah lan hikmah dening Allah Subhanahu wa taala, slamet saged wangsul mboten wonten alang setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Nggih. Itu tokat kula teng mobil. Monggo sayang. Jadi ketika kita masuk ke suatu tempat, dimanapun tempat itu, kita harus beradab. Karena kita hidup itu bukan hanya diri kita, tetapi ada makhluk-makhluk yang lain. Seperti halnya malaikat, jin, dan lain sebagainya. Maka dimanapun kita berada, di situ kita harus beradab, sopan santun. Karena dimanapun tempat, sebelum kita tentunya sudah ada yang lain dulu. Jadi dimanapun tempat bumi, di situ kita pijak, di situlah langit kita junjung. Sopan santun, adab itu yang paling utama. Termasuk adab kita terhadap makhluk yang lain. Jangan mentang-mentang diri kita adalah khalifah fi ardi, sebagai pemimpin lalu kita sak penake dhewe, sak gelem, sak udele dhewe. Termasuk ketika kita datang ke suatu tempat, maka di situ kita harus beradab. Sopan santunnya itu harus ada. Ini saya menggunakan dupa. Dupa itu sebenarnya intinya sesuatu hal yang wangi gitu. Dan sesuatu hal yang wangi itu adalah sunnahnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi bukan kita itu memberikan sesajen kepada makhluk yang lain, itu bukan. Jadi kalau kita mau sholat, kita mau dzikir, kita mau riyadhah, mau khalwat, itu menggunakan wewangian. Karena itu sebagai sunnahnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, itu sebagai aromaterapi, ya, gitu. Karena sesuatu hal yang baik maka ya akan mendatangkan kebaikan gitu. Kalau sesuatu hal yang buruk ya mendatangkan keburukan. Makanya ketika kita di kamar mandi itu dilarang untuk berlama-lama, bernyanyi-nyanyi, karena di kamar mandi itu kan baunya nggak enak, nggak wangi. Itu tempatnya yang nggak baik juga, itu karena tempat yang nggak baik mendatangkan sesuatu hal yang tidak baik juga. Terus dupa ini artinya itu dupo itu dudu apa-apa. Dupa itu bukan apa-apa, tapi untuk mendekat kepada yang punya apa-apa. Dan kita ini jadi orang tidak perlu pengen diorangkan sama orang, karena kita lahir sudah jadi orang. Yang penting kalau kita bisa mengorangkan orang lain, menguangkan uang, kita pun juga pasti diuangkan sama orang. Jadi kalau kita ingin dihormati orang lain, ya kita harus mau menghormati orang lain. Kalau kita pengen disayangi orang lain, kita juga harus sayang kepada. Kalau kita tidak mau dicubit, ya jangan nyubit. Kalau kita sakit, nggak enak dicaci, ya jangan mencaci orang lain. Kalau kita tuh tidak enak dilokni, ya aja ngelokni orang lain. Kalau nggak mau dihina, tidak mau dicaci, ya jangan menghina, mencaci orang lain. Nah, salah satu hal kenapa kita memakai dupa ini, kita ambil wanginya, karena wangi itu sunnah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dalam pengajian ilmu hikmahnya, wewangian ini sesuatu hal yang baik, maka akan mendatangkan kebaikan. Selain itu, makhluk-makhluk yang lain seperti jin itu makanannya gondo, wewangian. Maka alangkah baiknya kalau kita datang ke siapapun lah itu, ke tempatnya orang, ke tempatnya tetangga, saudara, ya kalau bisa kita pun juga membawakan kesenangannya gitu. Jadi kalau datang ke rumah orang bawa kopi itu kan yang datang ya seneng, ya orangnya itu kan juga senang. Dan membuat senang orang lain itu adalah ibadah. Membuat senang orang lain itu juga adalah ibadah. Ngoten nggih, paham ya? Nah, inilah pentingnya adab dan sopan santun. Monggo, kita sudah dekat ke puncak, ke tempat makomnya Sunan Bungkuk. Monggo, bismillah. Kalau di suatu tempat kok ada tanamannya pohon wali kungkun, berarti di tempat itu pernah didatangi oleh seorang wali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا
القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidha Qolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Somadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah selamatan dunia. Itillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Alhamdulillah, barakallah. Kita dikasih hadiah oleh beliau yang ada di tempat ini. Tapi yang perlu untuk jenengan pahami bahwa kita di sini tidak menarik pusaka dan tidak meminta pusaka, tetapi kita dikasih. Ketika seseorang dikasih, maka ya harus diterima. Ada 3 hal di dalam mendapatkan sebuah pusaka dari alam gaib. Yang pertama, kita datang baik-baik ke suatu tempat, kita beradab, salam, dan membawakan kopi atau kesukaan pemilik rumah itu, maka insya Allah kita akan disukai dan dikasih hadiah oleh yang punya rumah tanpa kita meminta. Jadi ada 3 hal di dalam kita mendapatkan pusaka dari alam gaib. Yang pertama, kita datang baik-baik, lalu mengucapkan salam dan membawa buah tangan. Insya Allah pemilik rumahnya suka dan akhirnya memberikan hadiah kepada diri kita. Itu yang pertama. Dan insya Allah
kita di sini pun diterima dengan baik dan diberikan sebuah hadiah, insya Allah. Yang kedua, ada dengan cara mencuri. Biasanya pemilik rumahnya dialihkan dulu atau dicari waktu ketika pemilik rumahnya nggak ada lalu diambil barangnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga ada dengan cara bertarung. Ini sering sekali dilakukan oleh salah satu bintang film yang ada di layar televisi. Siapa yang kuat nanti diambil, yaitu tarung dengan pemilik rumahnya. Jadi 3 hal itu untuk mendapatkan pusaka dari alam gaib. Alhamdulillah kita tidak pernah menarik, tidak pernah juga mencuri, tidak pernah juga memaksa, hanya ketika diberi. Dan ini insya Allah kita diberikan sesuatu ya, karena kita diberi ya kita terima, begitu saja. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Syarullah tatullah syifatullah wujudullah falullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syarullah tatullah syifatullah wujudullah falullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud-wujud suka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Gini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Perunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Kang. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini barang lama atau peninggalan zaman dulu ini. 2 ini. Ambil. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maju sini sayang.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini. Cincin ini boleh nanti yang mau memakai silahkan satu harinya membaca kalimat la ilaha illallah 1000 kali. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Panjenengan ketika mendapatkan benda ini ada maharnya. Siap. Maharnya 1 hari membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah la ma'buba illallah. La ilaha illallah la mawjudan illallah 1000 kali. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Samsudin bin Muhammad Marjuki Sutawa ijazahaken maringaken cincin. Saya ingin tempat niki damel panjenengan paring asma. Nama ibu kandungnya. Sampai jawab qabil tu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Pegang dulu, rasakan energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlimul khadami. Dalam cincin ini bismillah bismillah bismillah. Assalamualaikum. 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 NJ.
panjenengan niku sampun dangu tentang mriki. Sudah lama berada di tempat ini. Dulu yang pakai panjenengan niku sinten? Dari Cirebon. Apa tempat ini ada hubungannya dengan Cirebon? Sambungannya dari mana? Berarti tempat ini ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati. Tempat ini ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Lalu kenapa beliau bisa sampai ke tempat ini? Kalau dia kemari. Nggih. Jadi ke tempat ini memang untuk mensiarkan agama Islam. Sampai di tempat ini. Beliau menyebarkan khusus di wilayah daerah sini, Jimbe, Kademangan, atau memang seluruh Jawa Timur? Seluruh Jawa Timur. Masa beliau datang ke sini dari zaman Wali Songo atau sebelum atau sesudah zamannya Wali Songo? Atau bersamaan dengan zamannya para Wali Songo? Sesudah zamannya para wali. Sesudah zamannya para Wali Songo, beliau datang ke tempat ini. Lalu tugas beliau di sini menyebarkan agama Islam. Di antara makam-makam yang ini, yang menjadi makamnya beliau itu yang mana? Yang mana? Yang sana? Terus selain itu masih ada beberapa makam yang lain. Itu siapanya beliau? Pengikut beliau. Jadi ini pengikut-pengikutnya. Beliau yang ujung sebelah sana malahan. Yang sebelah sana itu makamnya beliau. Beliau adalah wali Allah dan yang lainnya ini adalah pengikut-pengikutnya begitu. Alhamdulillah. Terus hubungannya dengan Cirebon atau Sunan Gunung Jati, apa hubungannya tempat ini? Beliau ini hubungannya apa dengan beliau itu? Oh, beliau itu juriatnya masih ada hubungannya, keturunannya dari Cirebon, dari Sunan Gunung Jati. Lalu ditugaskan untuk ke Jawa Timur sini. Berapa pengikut beliau ini? Semua ada 7. Semuanya ada 7. Ini di sini saya lihat makamnya ada berapa nggih? 1, 2, 3. Ada 3 di sini. Yang lainnya? Yang lainnya tersebar. Tadi tidak semuanya ada di sini. Ya. Berarti di bawah situ masih ada makam lagi. Masih. Tepatnya di sebelah mana itu? Di pintu masuk sana. Berarti di bawah gunung itu. Ya. Nggih. Kira-kira beliau ini adanya itu ada hubungannya nggak dengan nama desa Jimbe sendiri? Di bawah sini ada desa namanya Jimbe. Terus di sebelah tenggara sana ada sebuah tempat namanya Omyang Jimbe atau tempat pembuatan keris Omyang Jimbe di sebelah sana. Itu ada hubungannya dengan tempat-tempat tersebut? Tidak ada. Sampai tahu sejarahnya desa Jimbe atau Omyang Jimbe atau mungkin lain sebagainya di Blitar atau di mana? Dulu ketika panjenengan di sini itu masih berbentuk apa tempat ini? Masih hutan. Masih berbentuk hutan. Jadi ketika beliau syiar ke daerah sini itu masih dalam keadaan hutan. Karena kita pengen tahu sejarah tentang tempat ini, karena kita sendiri banyak yang tidak tahu tentang tempat ini gitu. Tempat ini diketahui ya sudah berbentuk makam seperti ini, dan siapa yang dimakamkan pun kita juga tidak tahu. Jadi kita pengen tahu yang ada di tempat ini. Jadi yang dimakamkan di tempat ini adalah wali Allah, masih keturunan dari Sunan Gunung Jati.
beliau memang ditugaskan untuk berada di tempat ini. Nggih. Alhamdulillah, barakallah. Hubungannya panjenengan dengan cincin ini? Ini cuma tempat saya. Ini hanya menjadi tempat panjenengan. Apakah dengan cincin diberikan ke kami ini mengurangi kekeramatan dari tempat ini? Iya. Kalau mengurangi kekeramatan dari tempat ini, lebih baik saya kembalikan. Tidak. Nanti kalau di sini salah gunakan. Memang sudah waktunya untuk dimunculkan. Iya. Yang menyalahgunakan untuk apa maksudnya? Untuk kesombongan. Banyak yang minat. Jadi ada juga yang datang ke sini dengan tujuan Ya, mencari tidak benda untuk pusaka. hal-hal yang baik. Ya, Contohnya untuk apa saja? untuk kesombongan. Untuk kekebalan dan lainnya. Masih banyak. Jadi di tempat ini ada juga yang mencari nomor togel, mencari pesugihan, itu juga ada di tempat ini. Banyak. Terus kalau ada yang seperti itu bagaimana panjenengan? Saya tidak suka. Dan itu akan menjadi balak begitu untuk orangnya sendiri. Ya, Tidak mendapatkan manfaat, malah mendapatkan mudarat seperti itu. ya. Nggih. Insyaallah. Jadi di tempat ini ternyata juga ada yang datang ke sini dengan tujuan yang tidak baik, dan sebenarnya itu sangat tidak disukai oleh penghuni tempat ini. Sangat tidak disukai oleh beliau yang ada di sini, karena ini adalah tempat yang baik. Jadi harus dilakukan dengan hal-hal yang baik juga di sini gitu. Dan tidak boleh digunakan untuk meminta yang lain-lain, sebenarnya seperti itu. Oke. Bisa dijelaskan dengan perinci tentang beliau yang ada di tempat ini? Tidak boleh diungkap. Oh, jadi memang disembunyikan, karena kita mengenalnya tempat ini hanya makam Sunan Bungkuk begitu. Ya, supaya tidak banyak orang tahu. Memang sengaja dirahasiakan untuk Ya, nama beliau gitu. ya. Oke. Terima kasih matur suwun panjenengan. Sekarang bersama dengan beliau, salah satu pasien saya, salah satu anak saya, santri saya, dan semoga kita sesama makhluk Allah bisa saling mengajak di dalam kebaikan dan sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong di dalam kebaikan. J. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya. Assalamualaikum salam. Diwiridkan nggih. Diwiridkan satu harinya membaca kalimat la ilaha illallah la ma'budu illallah la mawjudan illallah. Semangat. Panjenengan, saya bukakan rasanya dan sampean ikuti. Jadi untuk membuka mata batin itu ada beberapa tahapan. Tidak mungkin mata itu akan terbuka kalau batinnya sendiri nggak hidup. Jadi yang pertama harus dihidupkan dulu batinnya. Dan yang kedua, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan batin. Ngapusi orang itu sebenarnya ya ngapusi diri kita sendiri, membunuh batin. Yang ketiga, harus mau mengikuti batin. 3 hal. Yang pertama, harus mau memberikan makanan batin kalau pengen mata batinnya terbuka.
Makanan batin itu apa? Makanan batin itu adalah zikirullah. Itu adalah makanan batin. Kalau di dalam tarekah tentu ada mursyidnya yang akan mengerti tentang makanan apa yang cocok untuk diri kita dan seberapa kadarnya atau porsinya. Itu harus ada mursyidnya. Di dalam ilmu hikmah ada amalan-amalan yang diamalkan untuk menghidupkan batin. Salah satunya yang paling bagus di dalam ilmu hikmah adalah sholawat. Karena sholawat itu seperti makanan yang semuanya boleh makan lah. Dan itu tidak menimbulkan efek apapun. Sholawat, hanya sholawat. Selain dari sholawat, amalan apapun itu, entah itu hijib ataupun amalan-amalan yang lain, ASR dan lain sebagainya, asma sungai raja, tasyik raja, raja di raja, asma sir dan lain sebagainya, itu membutuhkan mursyid atau guru. Termasuk dzikir ismuzat dan lain sebagainya itu butuh guru. Tapi kalau sholawat, insya Allah mursyidnya langsung baginda Rasulullah SAW. Saya dahulu pergi dari rumah saya, dari Lampung itu dalam posisi ngeblank atau dalam posisi linglung, bingung. Karena saya dari kecil bersama dengan orang tua saya yang mendidik saya, yang sangat saya cintai. Dan ketika itu ayah saya meninggal. Ketika ayah saya meninggal, keadaan rumah tangga sangat-sangat berantakan ataupun tidak ada pedoman. Karena presidennya atau kepala keluarganya nggak ada. Termasuk saya sendiri jadi bingung dengan hidup saya. Termasuk kakak saya yang ada di pondok pesantren pulang seperti sapi yang lepas dari keluhnya. Karena di pesantren sangat tertekan, pulang orang tua meninggal jadinya jadi lost itu, jadi bebas. Akhirnya ketika ayah saya meninggal, saya jadi linglung, bingung. Bingung hidup itu mau kemana dan mau apa itu. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan saya jalan berkah dari doa beliau, dari orang tua saya. Alhamdulillah saya diizinkan untuk sowan ke beberapa kiai. Salah satunya Abbas Syuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah, ke Mbah Ihsan, ke Kiai Hamid Condromowo. Saya diberikan ijazah sholawat, yaitu sholawat An-Nurizat. Nah, sholawat ini saya dapatkan pertama dari Abbas Syuti dan diminta untuk meminta ijazah ke 41 kiai. Alhamdulillah saya amalkan dan alhamdulillah saya sendiri sangat merasakan begitu luar biasanya manfaat sholawat. Nah, dari amalan yang saya amalkan, saya dulu dijalankan dari sholawat, makanya saya pun menjalankan panjenengan dengan sholawat. Karena saya dulu dijalankan dengan sholawat, maka saya menjalankan panjenengan semuanya pun dengan sholawat. Karena saya begitu sangat merasakan begitu banyaknya manfaat dari sholawat, demi Allah, demi Rasulullah, saya sama sekali tidak menambahi dan tidak mengurangi. Saya sendiri orang yang tidak baik, saya sendiri tidak terlalu baik, tetapi demi Allah begitu banyak sekali manfaatnya dan luar biasa sekali fadilahnya dari sholawat ini. Saya hanya mengijazahkan amalan yang sudah saya rasakan dan yang sudah saya amalkan. Sebab itu saya mengijazahkan sholawat ke panjenengan. Jadi ketika kita ingin membuka mata batin, yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Kalau nasi, sayur, kopi, dan lain sebagainya itu adalah makanan dohir. Kalau makanan batin itu adalah dzikirullah, dzikir kepada Allah. Jadi supaya batin kita tenang, hati kita senang, pikiran kita tenang, itu yang pertama kita harus senang berzikir kepada Allah. Dah, ketika memberikan makanan batin, yang paling penting itu adalah istiqomah. Sama seperti kita memberikan makanan dohir. Ketika kita memberikan makanan dohir, tidak cukup hanya sekali banyak 10 piring terus besok nggak makan, besoknya nggak makan, ya percuma, mati.
Yang paling penting sedikit tidak apa-apa, sehari mungkin cuma 3 kali, makanya 1 piring, tetapi istiqomah terus menerus memberikan makanan batin. Nanti lama-lama batinnya hidup. Setiap hari harus memberikan makanan, setiap hari harus makan supaya batinnya hidup. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama ya harus dipaksa. Yang pertama harus dipaksa. Nanti dari dipaksa lama-lama jadi biasa. Sama seperti kita mungkin dulu masih kecil belum tahu manfaatnya makan. Kita ketika makan harus dirayu-rayu dulu, harus dipaksa dulu. Ibu kita harus mencari kita untuk makan. Kalau nggak makan kita dikejar, dipaksa untuk makan atau diiming-imingi yang pertama. Karena kita belum tahu manfaatnya makan. Tapi ketika kita sudah tahu manfaatnya makan, hidup kita hanya untuk makan. Setiap hari kerja untuk makan. Jadi untuk diri kita supaya istiqomah mengamalkan amalan, ya mungkin ada beberapa kiai kita yang ketika memberikan ijazah, wah nanti panjenengan ngamalkan ini rezekinya lancar, ngamalkan amalan ini sampean bisa terawangan, bisa jadukan, bisa pengobatan. Apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah ketika memberikan sebuah amalan dengan iming-iming fadilah, bisa ini bisa itu. Karena manusiawi kalau nggak dikasih iming-iming biasanya tidak mau. Kalau hanya mengamalkan amalan supaya mendapatkan pahala tuh kebanyakan tidak mau. Makanya diiming-iming dulu, dikasih iming-iming dulu supaya mau. Sama seperti kita masih kecil dulu, nggak mau makan kalau nggak diiming-iming. Diiming-imingi dulu, kasih jajan, nanti dikasih uang baru mau makan. Intinya yang pertama harus dipaksa dulu. Melakukan amalan itu kalau biar istiqomah bagaimana? Kalau jangan bertanya ke saya, maka saya jawab yang pertama harus istiqomah. Supaya istiqomah harus dipaksa. Nanti kalau dipaksa lama-lama jadi biasa. Kalau sudah biasa akhirnya suka. Jadi harus yang pertama ketika ingin membuka mata batin, maka harus mau memberikan makanan batin. Nah ketika memberikan makanan, yang penting harus istiqomah. Jangan hanya sekali, 1 hari 2 hari wiritannya mempeng. Sudah 7 hari nggak merasakan apa-apa, nggak mendapatkan apa-apa terus berhenti. Ini nanti ya nggak akan merasakan apa-apa. Jadi yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Yang kedua, jangan melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin. Jangan gampang marah. Marah itu bertentangan dengan batin. Nanti kalau habis marah lah nyesel, ngopo aku mau kok dadak nesu, nyapa aku mau ngomong ini, bentakin anak dibentak, habisnya nyesel. Wong ya dibentak ya anak. Marah bentak istri, ngaplok istri, habisnya ya nyesel. Bagaimanapun itu ya istrimu yang harus kamu sayangi. Bohongin orang ya sama dengan bohongin diri sendiri. Itu namanya membunuh batin. Yang pertama harus mau memberikan makanan batin. Yang kedua jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan batin. Dan yang ketiga harus mau mengikuti batin. Mengikuti batin ini sebelumnya saya pun juga tidak tahu. Kalau kemarin tidak dijawab dengan kiai saya, guru saya beliau, Pak Meraja. Kemarin itu saya intinya ya kalau pengen apa ya ndang tak lakoni gitu. Saya pengen ketemu kiai saya, ndang berangkat begitu aja. Intinya apa yang ada di dalam hati kita, contoh ketika kita pengen berbakti kepada orang tua, pengen sungkem, ya ndang lakono langsung sungkem sama orang tuamu. Jangan mikir, wah aku wis besar, wah ibuku kadang cerewet. Enggak boleh seperti itu. Ada keinginan di hati pengen berbakti, pengen sungkem, pengen nyium kaki ibu, ya ndang lakonono gitu. Jangan nunggu nanti. Ada tetangga kita yang sakit, denger hati kita pengen ndang nengok, ya ndang nengok budal. Enggak usah mikir, wah tonggoku kadang cerewet, kenyih, wong aku sakit ya ora diparani. Nah, itu ndak boleh. Jadi ketika ada kerentek hati yang baik, kerentek batin ndang dilakoni. Jadi 3 hal itu untuk supaya batin kita hidup. Nah sekarang saya pengen Pak Lurah saya bukakan dulu rasanya. Jadi untuk membuka mata batin itu
Yang pertama rasanya, belum bisa melihat tapi bisa merasa. Maka jangan heran kalau panjenengan ketika dzikir tiba-tiba panjenengan merasakan, oh ini, seperti itu tidak apa-apa. Ada orang sakit sampean baca sholawat tiba-tiba batinnya ada merasakan ini, merasakan itu adalah petunjuk dari Allah, insya Allah. Sama seperti ketika saya diundang untuk ruqyah membaca sholawat tiba-tiba baca Al-Fatihah, oh berarti obatnya ya Al-Fatihah itu gitu. Jadi intinya mengikuti rasa. Perbedaan ilmu fisika dan ilmu batin itu, kalau fisika harus banyak mikir supaya kita tahu, kalau ilmu batin tidak boleh terlalu banyak pikir supaya kita tahu. Monggo Pak Lurah, sini. Tangannya di atas kan. Nanti diikuti rasanya. Kalau ingin seperti ada tarikan diikuti saja, jangan dilawan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykhosa Kolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghawsa Sumadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syamdul Qadir Zailani, agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta tarik nafas, idillah binillah, lepaskan, diikuti. Diambil sini kameramennya. Sini sayang. Boleh dilihat dulu nggih di kamera. Sini. Enggak ada apa-apa nggih. Delok. Oke, siap. Tangannya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sini Pak Lurah tangannya. Masih bisa dengar saya? Maju sini tangannya. Boleh dilihat sayang. Kamera sini. Kosong ya. Naik ke atas lagi kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latiful khabir. 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 Allahu akbar. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud. Dirasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu 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 bismillahirrahmanirrahim. Diambil. Demi Allah, demi Rasulullah, kita tidak ada perjanjian ya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak settingan atau menyuruh Pak Lurah untuk melakukan ini dan itu. Demi Allah, demi Rasulullah. Allahu Akbar. Dibuka. Ini boleh dites atau dibawa ke laboratorium, ditanyakan apakah ini barang baru atau barang lama. Coba. Nanti Pak Lurah boleh
dicek di lab apakah ini barang lama atau barang baru yang dibuat lama. Karena insya Allah ini barang lama yang nggak tahu kapan pembuatannya, dan barangnya ini dohir. Perlu untuk diketahui ini bukan buatan bangsa jin ya, bukan buatan bangsa jin. Jin nggak buat cincin. Tapi begini, barang lama yang tersimpan dan akhirnya diselimuti oleh kegaiban. Nah, ketika kegaiban itu dipisahkan, maka muncullah lagi dohiriyahnya. Jadi jin itu tidak punya imaterial, tidak punya imaterial, jisim. Dia tidak punya berbentuk jisim seperti kita. Ya, seperti ini. Bukan. Ini gini, boleh mendekat Kang Jumali, kiai saya. Ini seperti, boleh sini sayang. Ini seperti apa namanya ya? Apa ya? Seperti, tapi patungnya seperti Dewa Siwa. Dewa Wisnu. Ini tangannya 1, 2, 3, 4, 5. Tangannya ada beberapa tangan begitu. Dan ini naik seperti hewan apa ya? Kuda apa gitu ya? Garuda. Naik Garuda. Di sini ada. Ini kalau nggak salah seperti ini pembuatan dari zaman Majapahit. Zamannya Hindu Buddha gitu. Dan ini boleh dicekkan tuh di lab kan gitu. Apakah barang ini baru atau lama? Seperti ini. Nah, simbol dari dewa yang tangannya banyak itu dewa apa ya? Dewa Wisnu itu sebagai kedamaian ya. Berarti sampean harus damai kalau pegang ini. Harus bisa ngayomi santri. Kalau ada santri yang nakal jangan diusir, disayang, diperhatikan. Siap tah? Barakallah. Dipakai ya. Amalannya ya latif ya. Amalannya juga. Siap. Siap, barakallah. Ditebus ya. Biar nggak hilang lagi tangannya. Nih, barakallah. Nggih. Monggo. Ya Latif, semalam harus dapat 1000, tidak boleh kurang, lebih tidak apa-apa. Tambah gemuk. Nggih. Yang tadi yang lainnya di mana ya? Oh itu. Nggih. Nggih. Saya juga mohon bantuan doanya supaya subscriber atau lovernya Padepokan dimanapun berada mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Dan tentunya yang belum punya istri, belum punya suami, mendapatkan istri yang solehah maupun suami yang soleh. Amin ya robbal alamin. Nggih, kita lanjutkan di sini untuk bertafakur, berdiam diri sebelum diri kita didiamkan oleh Allah. Berdiam diri sebelum diri kita didiamkan oleh Allah. Nggih, sebelum ditutup saya ingin saudara saya menyampaikan tausiah ilmu, membagi ilmu untuk kita semuanya. Saya persilahkan untuk Kang Jumali bercerita ataupun membagikan ilmunya untuk kita semuanya, karena beliau Pak insya Allah bisa memberikan arahan-arahan yang baik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Kang Jumali.
Dicantelkan di sininya. Ayo, endang. Doa mawon pun. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim baradallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya jama'an walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda sakirin hamdan na'imin hamda fi namaika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuh Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minna nabiyina wal mursalin wa salawatullah salamuhu alaihim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajir minan nar, Allahumma ajir minan nar, Allahumma ajir minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa dunya wal akhirah wa afatan fil jasadina wa zatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qablan maut wa rabatan tal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna lana fi sakaratil maut wa najata minan nar wa fa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbani syahira wali jatina wali jadatina wali ustadina wali walidai wali jamil mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah ya imin malamat wa ta'abi banana wa binumil khair rabbi fir amtahirur rahmin. Rabbana hablana min ajwajina wa duriyatina qurratan a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma rabbi zidna ilma warizqna fama. Allahumma rabbi zidna ilma warizqna fama. Allahumma rabbi zidna ilma warizqna fama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh suratul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta. Oke, matur suwun sangat. Padahal beliau ini nanti insya Allah punya tugas khusus dari saya, beliau Kang Jumali, untuk melawan dukun santet. Beliau ini sebenarnya insya Allah ilmunya sangat tinggi, tapi memang beliau ini rendah hati, nggak mau ngomong, nggak terlalu banyak ngomong, nggak kayak saya. Insya Allah nanti beliau punya tugas khusus dari saya untuk melawan dukun santet, termasuk Kang Pandawa. Mana Kang Pandawa ini? Sini sayang. Ini orangnya ini pemalu banget. Ini beliau adalah salah satu pengurus majelis dzikir di wilayah Bogor. Kang Pandawa HK ya. Sini. Ini orang malunya luar biasa. Maju sini. Sini. Jadi saya menugaskan 2 orang, sekarang 3 orang khusus akan saya gembleng sekuat dan semampu saya. Dan akan saya tugaskan untuk melawan dukun santet. Yang pertama Kang Pandawa HK, beliau adalah ketua dari Yayasan Dzikir Al-Karomah Bogor. Yang kedua Kang Adin Official. Dan yang ketiga Kang Jumali. Jadi beliau bertiga ini insya Allah saya tugaskan secara khusus untuk memberantas dukun santet. Kang Adin ini di wilayah Banten, kalau Kang HK ini di wilayah Bogor, dan Kang Jumali ini di wilayah Lampung. Di wilayah Lampung. Nggih, insyaallah nanti akan saya gembleng dengan amalan yang saya dapatkan dari beberapa kiai, terkhusus dari Abbas Syuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Khusus dari Abbas Syuti Al-Ghazali, saya sudah mendapatkan program guru atau kitab program guru seri 1
sampai seri 9. Dan insya Allah ini nanti akan saya ijazahkan, saya gembleng setahap demi setahap insya Allah. Dimulai dari program guru seri 1 sampai program guru seri 9 insya Allah. Dan nanti akan melanjutkan khusus ijazah dari Gus Rohim, yaitu amalan asma sungai Raja, Tasik Raja, dan Raja di Raja nanti insya Allah. Sampai pada asma sungai Raja Sunan Kalijaga insya Allah. Tapi yang terpenting pondasinya dulu, yaitu amalan ilmu hikmah program guru seri 1 sampai program guru seri 9. Dan dalam satu tahap gembelengan ini nanti diwajibkan berpuasa selama 5 tahun ngerawat, yaitu tidak makan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa, bila ruh. Kenapa puasa bila ruh, tidak makan yang bernyawa? Karena untuk menekan nafsu hewani. Nah, makanan yang kita makan itu nanti akan menentukan apa yang kita lakukan. Nah, supaya diri kita menekan nafsu lawamah atau nafsunya hewan di dalam diri kita, maka jangan makan makanan dari hewan, baik itu makanan yang dari hewan maupun yang keluar dari hewan, seperti halnya telur dan lain sebagainya. Karena diri kita ini mempunyai 4 nafsu, yaitu lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Siapa yang ingin batinnya kuat, maka dohirnya harus lemah. Kalau ingin mengeluarkan minyak dari dalam kelapa, maka harus diperas dulu, dikeprok, diparut, diperas, nanti baru keluar santannya dan minyaknya. Kalau ingin batinnya kuat, maka dohirnya harus lemah, mengurangi makan, minum, dan juga tidur. Jadi intinya nanti khusus untuk beliau bertiga akan saya gembleng dengan program guru seri 1 sampai seri 9, yaitu amalan ilmu hikmah program guru seri 1 sampai seri 9. Yang jelas ketika mengamalkan amalan ilmu hikmah itu, ini tadi ada 2 tah. Itu yang kamera diem aja ya. Saya megang begini-begini dari tadi, putar-putar. Speaker tuh Pak ini ya. Anaknya sakit. Jadi ketika kita belajar ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, bukan. Belajar ilmu hikmah itu supaya hati kita tenang, supaya hati kita sabar. Yaitu belajar tentang kebaikan dari apapun yang kita lihat dan kita rasakan. Ketika kita merasakan sesuatu hal yang nggak baik, kita harus berhusnudzon. Harus berpikir pasti ada kebaikan di dalam setiap keburukan. Ada berkah dari setiap kesengsaraan. Dan apapun yang kita alami itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Apapun yang kita alami di dalam hidup kita ini adalah yang terbaik untuk diri kita. Bisa jadi kita dijatuhkan di sini karena di depan ada jurang yang dalam, sehingga kita dijatuhkan oleh Allah di sini supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam jurang kesengsaraan. Saya cerita dari saya sendiri. Dulu hidup saya itu sangat sengsara. Saya merawat orang tua saya sampai beberapa tahun. Orang tua saya, terutama bapak saya, makan, minum, mandi, bahkan BAB itu yang nyebokin saya. Karena orang tua saya sakit waktu itu. Memang kelihatannya sengsara, tapi demi Allah, sekarang apapun yang saya rasakan itu mudah. Itu bukan dari kepintaran saya, karena saya sebenarnya sangat bodoh. Bukan dari alim saya, karena saya sama sekali tidak alim. Bukan dari kebaikan saya, karena saya bukan orang baik. Tetapi insya Allah ini barokah dari orang tua saya. Dari ketika mengurus orang tua saya. Sehingga apapun yang saya rasakan sekarang ini sangat mudah sekali. Ini adalah barokah dari orang tua kita. Jadi jangan mengira ketika kita itu sengsara, itu membuat diri kita itu celaka. Banyak sekali sengsara yang membawa berkah. Jadi ketika kita belajar ilmu hikmah,
itu supaya kita bisa belajar tentang kebaikan. Sebenarnya ketika kita melihat kotoran, jangan hanya melihat bentuknya kotoran, tetapi kalau kita tahu hikmahnya, tahu kebaikannya, kotoran kita tempatkan pada tanaman, akhirnya pun juga bisa menyuburkan tanaman dan tanaman pun kita makan. Padahal kita lihat kotoran itu sangat menjijikkan dan sangat mengapa ya? Jarok kayak begitu ya. Jadi ilmu hikmah itu supaya hati kita itu bisa lebih sabar dan bisa lebih tenang di dalam kehidupan. Karena di dalam ilmu hikmah itu terdapat ilmu yang luar biasa, hikmah atau kebaikan. Karena ilmu itu adalah cahaya, penerang di dalam hidup kita. Orang kalau hidup lalu dia mempunyai cahaya atau penerang, maka nggak akan gampang gubuan, nggak gampang nesuan, nggak gampang bingungan, karena sudah tahu tujuannya hidup. Tapi kalau tidak ada cahaya, maka akan bingungan, nabrak-nabrak, hidupnya gubuan, dikasih susah, nggak punya, ya malingan, nyolongan, gitu. Dikasih senang, ya lali sageleme dhewe, malah dibuat maksiat. Jadi ketika seseorang mempunyai ilmu itu supaya diri kita tahu tujuannya hidup. Kalau kita tahu tujuannya hidup, insya Allah hidup itu nggak akan mudah bingung dan tidak akan mudah marah, tidak akan mudah gelisah, karena tahu tujuannya hidup. Akhirnya kita belajar ilmu itu bukan hanya supaya kita tahu tujuannya hidup, tapi menjadi kebutuhannya hidup. Karena orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Yang kaya akan diuji dengan kekayaannya, yang punya istri akan diuji dengan istrinya, yang punya anak akan diuji dengan anaknya, yang miskin pun akan diuji dengan kemiskinannya. Jadi setiap orang hidup pasti punya masalah. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa menerima masalah dan bisa menyelesaikan masalah, terutama mendekat kepada yang memberikan masalah, dan supaya masalah tidak menjadi masalah. Ketika dikasih soal tidak menjadi persoalan, karena hidup seperti orang sekolah. Orang sekolah pasti diuji dengan soal supaya nanti ketika terjun ke masyarakat bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan dihadapi ke depannya. Setiap persoalan ujian pasti pun sudah dikasih solusinya, pasti sudah ada jawabannya. Setiap orang yang mendapatkan ujian sekolah contohnya, pasti sudah diberikan pelajarannya. Tinggal kita memikirkan, apa yang sudah kita jalani. Tinggal kita memikirkan apa yang sudah kita pelajari atau bermuhasabah diri. Karena contoh ketika kita dikasih ujian IPS sejarah, pasti pelajaran sejarah itu sudah diberikan kepada kita. Dan ketika kita diberikan ujian, kita hanya disuruh berpikir tentang pelajaran apa yang kemarin sudah kita terima. Jadi ketika kita diberikan ujian oleh Allah, masalah, persoalan, pasti ada solusinya. Tergantung diri kita. Mau berpikir, mau introspeksi, mau bermuhasabah diri atau tidak. Ngoten nggih, cukup sekian dari saya. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang terima ing pandum, yang menerima apapun yang Allah berikan kepada diri kita. Karena kalau kita terima dengan masalah yang kita terima, berarti kita menerima hidup yang diberikan oleh Allah. Karena yang memberikan hidup, yang memberikan masalah adalah Allah. Kalau kita tidak terima dengan hidup kita, tidak terima dengan masalah yang Allah berikan, berarti kita tidak terima dengan Allah. Jadi ketika kita diberikan apapun masalahnya oleh Allah, yang terpenting kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang menerima, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada fondasi utama Padepokan, yaitu yang pertama berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu menjalankan sholat. Yang kedua istiqomah mengamalkan sholawat. Yang ketiga harus berbakti kepada orang tua. Yang keempat harus baik kepada sesama. Dan yang kelima
harus cinta kepada negara. Paham nggih semua anak-anakku? Jadi santri harus sholat, harus sholawat, harus berbakti kepada orang tua, harus baik kepada sesama, dan harus cinta kepada negara. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.